Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang atas kebaikan qadar dan qadarnya, yang atas kemurahannya terus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah separuh dari bulan Ramadan insyaallah akan kita jalani bersama. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita yang kita lakukan selama separuh bulan yang kemarin ini menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan materi kita yang tersisa, yaitu tentang 4 tanda kesengsaraan yang dapat menjadi penghalang kita meraih kebahagiaan. Kemarin telah kita bahas yaitu tentang qaswatul qalbi, yang kedua adalah jumudul aini, ya, hati yang membatu, kemudian keringnya air mata, kemudian yang keempat adalah tulul amal, ya, tulul amal atau tulul amat, yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini merupakan salah satu akhlak yang sangat tercela dalam ajaran Islam. Karena panjang angan-angan ini akan dapat menyebabkan seorang lalai dari akhirat. Dan dia hanya berkutat dalam masalah-masalah keduniawian saja. Ada 3 istilah yang hampir mirip, yaitu tulul amal, ya, al-amal, itu artinya adalah sesuatu yang diharapkan akan tetapi tidak mungkin diraih. Ini namanya al-amal atau al-amad. Kemudian yang kedua adalah tamak, yaitu mengharapkan sesuatu secara berlebihan terhadap sesuatu yang dapat diraih. Ini namanya tamak. Dan yang ketiga adalah roja, yaitu harapan atau cita-cita, yang sesuatu yang diharapkan dan masih sangat mungkin untuk bisa diraih. Jadi mudahnya ngeten. Kalau anak-anak kita tanya misalnya, "Nak, besok besar mau jadi apa?" Jawabannya mau jadi dokter misalnya. Ini adalah cita-cita, roja, sesuatu yang mungkin bisa diraih. Ya. Tapi kalau nun sewu, Pak Haji Hamam ditanya, "Pak Haji cita-citanya apa?" "Kepengen jadi dokter." Ini kan sesuatu hal yang tidak mungkin dengan usaha beliau yang sudah seperti sekarang ini. Tapi kalau ditanya, "Pak Haji, cita-citanya apa?" "Husnul khotimah." Lah ini cita-cita, roja, harapan. Ya. Nah, tulul amal ini memang adalah penyakit yang menghinggapi orang yang sudah tua. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, "La yazalu qalbul kabir syaban fi isnataini fi hubbid dunya wa tulil amal." Ya. Seorang yang sudah tua senantiasa akan memiliki sifat yang sama dengan anak-anak muda dalam 2 hal, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia, dan tulul amal, yaitu berangan-angan. Maka ini mohon maaf, hati-hati Bapak Ibu sekalian, jamaah. Kalau kita punya grup alumni ini terutama, ya, entah yang SD, SMP, SMA, atau juga kuliah, ya, ini kadang-kadang menjadi bencana. Karena apa? Tulul amal ini. Ya, ketika mungkin dulu waktu di masa SMA atau kuliah pernah suka dengan seseorang, lama nggak jumpa. Setelah sekian tahun ternyata keadaannya seperti itu dan seperti ini. Akhirnya ada dalam bayang-bayang, ah seandainya aku dulu hidup bersamanya.
ya kan? Ini tulul amal. Dan itu akan bisa menjerat kita itu kepada perkara yang Masya Allah. Banyak rumah tangga yang hancur, berantakan gara-gara grup alumni seperti ini. Maka ini hati-hati sekali. Dan ini pula yang oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau sangat khawatir juga terhadap perkara yang seperti ini. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ittabi'ul hawa wa tulul amal. Aku ini sangat takut, kata beliau ya di dalam kisahnya itu, yaitu takut terhadap mengikuti hawa nafsu dan mengikuti hayalan atau tulul amal ini, panjang angan-angan. Dan ini telah menimpa kepada Bani Israel, ya sebagaimana kita dapatkan di dalam kisahnya itu, ketika Bani Israel ini telah dilepaskan oleh Allah dari bencana ya kekejaman Fir'aun la'natullah alaih, oleh diutusnya Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian keluar dari Mesir melalui Laut Merah dengan mukjizatnya itu terbelahnya laut. Bani Israel ini diberikan kelebihan dari umat-umat yang lain, diberi makanan yang langsung dari surga berupa manna wasalwa. Tapi ya dasar mereka ini orang yang senang panjang angan-angan. Wah, seandainya aku masih ada di Mesir, aku masih bisa makan kacang, bisa makan sayur, bisa makan timun. Sehingga apa? Protes kepada Nabi Musa. Ya. Untuk memohon kepada Allah agar ditumbuhkan dari bumi itu kacang-kacangan, ya timun dan seterusnya. Ya, ini sifat yang sangat tercela. Karena itu hendaknya kita menjauhkan diri dari sifat tulul amal, karena tulul amal ini juga akan menghilangkan sifat syukur dan qanaah. Kita hanya bayang-bayangin sesuatu yang nggak ada dalam genggaman kita, ya, tapi yang kita sudah dapatkan malah tidak disyukuri. Nah, ini bahayanya tulul amal. Nah, kemudian yang keempat, yaitu al-hirsu ala dunia, berambisi, ya, bertujuan hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Ini juga merupakan tanda kesengsaraan yang dapat menghalangi kebahagiaan sejati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayatnya di Al-Quran itu menyatakan ad-dunya mata. Dunia ini hanyalah perhiasan. Rasulullah menyatakan dunia ini hanya sebagai tempat untuk persinggahan, bukan sebagai tujuan. Karena itu hendaknya kita menjadikan dunia ini sebagai wasilah, perantara, bukan sebagai ghoyah atau tujuan. Maka peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sabit, ya, bersumber dari sahabat Sa'id bin Sabit, beliau bersabda, "Mangkanati dunya hamahu, farakallahu amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dia ini menjadikan dunia sebagai tujuan, berambisi untuk dunia, maka Allah akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan urusannya, dan menjadikan kefakiran itu berada di pelupuk matanya, dan tidaklah ia akan mendapatkan dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini Masya Allah, betapa kita dapatkan hari ini banyak saudara-saudara kita yang tadinya adalah orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, ketika mereka terjebak ke dalam urusan-urusan yang Masya Allah, ya, pemerintahnya luar biasa sekarang ini, ada korupsi berjamaah dan seterusnya. Ya, karena apa? Dunia dijadikan tujuan, bukan dijadikan wasilah. Wa man kanatil akhirah, dan barang siapa yang dia menjadikan arah niyatahu sebagai tujuannya, jama'allahu amrahu, maka Allah itu akan mengumpulkan urusannya. Ini orang sering mengatakan, nek nandur pari tukul seperti. Tapi nek nandur seperti nggak mungkin tukul pari. Kalau kita berharap akhirat, tujuan kita akhirat, dunia itu pasti ikut. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi atathu dunya wa hiya rahimah.
Allah akan menjadikan di dalam hatinya itu kekayaan. Ya. Dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Jadi mohon maaf, kadang mungkin bisa jadi tampang atau keadaannya miskin. Ya. Akan tetapi hatinya kaya. Karena Allah memang menghadirkan kekayaan di dalam hatinya. Dia merasa cukup dengan dunia ini. Tapi kita dapatkan betapa orang-orang yang Masya Allah. Rumah mewah, mobil wah, sudah seperti itu kayak gitu. Masih merasa kurang. Maka perkataan anekdot itu, dunia ini ditempati seberapapun banyak manusia, cukup. Ya. Nyatanya sekarang bermiliar-miliar manusia itu cukup dunia ini ditempati. Tapi dunia ini tidak akan cukup ditempati oleh satu orang yang tamak. Ya. Nah sekarang kalau kita pikir, mungkin kita nggak bisa bayangin uang 100 triliun gitu. Wah, dijejer mungkin sepanjang Pulau Jawa ya. Ya. Jakarta sampai Surabaya itu kalau dijejer sampai itu mungkin 100 triliun. Bahkan terakhir katanya Pertamina rugi 1000 triliun. Itu Masya Allah. Ya. Ini karena dilakukan orang-orang yang semata-mata menjadikan dunia itu tujuan. Kayaknya nggak akan pernah mati gitu kan. Dan mereka itu orang-orang yang paling takut akan kematian dan paling takut dengan kebangkrutan. Ketok wae seperti itu, ya kan? Apa-apa bisa beli, apa-apa bisa ya, mendapatkan, tapi hatinya gersang dari rahmat Allah. Nah, yang terakhir, peringatan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, digambarkan bahwasanya madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha. Jika ada 2 ekor serigala yang dilepaskan di tengah-tengah kerumunan domba, maka kerusakannya itu min harsil mar'i alal mali wa sarafi lidiniha. Kerusakannya itu lebih besar dari orang yang berambisi terhadap dunia merusak agamanya. Ini Masya Allah, satu sanepo yang diberikan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang berambisi dunia semata, agamanya akan rusak. Lebih parah daripada 2 ekor serigala lapar yang dilepas di tengah-tengah kerumunan domba. Kita bisa bayangkan, kalau serigala lapar di tengah-tengah kerumunan domba kayak apa? Ya, kerusakan itu lebih besar kalau orang itu berambisi dunia, ya, kepengen mendapatkan harta dan jabatan. Kita sekarang dapat saksikan, Masya Allah. Orang ingin mendapatkan jabatan ternyata dengan berbagai macam cara yang menghalalkan segala cara. Dan ini rusak agama kita. Yang rusak akhirnya semua. Salah satu contoh, riswah atau suap, ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata sekarang menjadi budaya yang kita sendiri sudah tidak merasa itu adalah sebagai laknat dari Allah. Kita terima saja uang 100.000, 200.000 dari calon-calon dewan, dari calon-calon pemimpin yang itu menyuap kita. Ya, laknatullah ala rasul wal murtasyid. Laknat Allah terhadap orang yang menyuap dan yang disuap. Kita enak saja, ya kan? Inilah kerusakan dunia. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari hilangkan ya 4 tanda kesengsaraan yang itu dapat menjadi penghalang kita meraih kebahagiaan sejati. Lunakkan hati kita, ya, teteskan air mata kita, menyesal atas semua perbuatan dosa yang salah yang pernah kita lakukan. Hilangkan panjang angan-angan dan jadikan dunia itu sebagai wasilah, bukan sebagai ghoyah. Jadikan dunia sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Setiap kita pasti butuh dunia, tapi jangan dijadikan dunia itu sebagai tujuan semata. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa membersihkan hati kita dari semua itu, sehingga kedepannya kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan qalbun salim, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Di mana hati yang bersih inilah yang kelak kita akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Di hari yang tidak lagi bermanfaat anak dan harta, maka qalbun salim, hati yang bersih inilah yang akan dapat menolong kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapat rahmat dan keridhaan Allah, dan kita akan mendapatkan puncak kemuliaan, puncak kebahagiaan, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.